Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studi Kuliah Kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang ekstrim lokal dan ekstrim global pada interval terbuka. Misalkan diberikan sebuah grafik seperti pada gambar ini. Nah, di sini ada beberapa titik ekstrim, yaitu yang biru ini. Oke, saya jadikan merah. Ini adalah titik maksimum. Ya, kemudian yang ini juga titik maksimum. Masing-masing ini titik maksimum pada lokal intervalnya. Jadi misalkan dipilih interval dari sini ke sini, dari sini ke sini, dia sama-sama titik maksimum lokal. Nah, karena ada dua titik maksimum lokal, kita bandingkan mana yang paling besar. Nah, yang paling besar kan yang ini. Yang ini. Maka yang paling besar itu menjadi titik maksimum global. Nilainya juga menjadi nilai maksimum global. Oke. Kalau nanti misalkan titik maksimumnya ada lebih dari 2, ada 3, 4, 5, dan seterusnya, itu juga sama. Untuk mencari maksimum global, ya kita cari yang paling besar di antara nilai-nilai maksimum tadi. Begitu juga yang minimum, di sini ada 2, ini dan ini. Ini masing-masing adalah minimum lokal di persekitaran titiknya. Kemudian kita cari yang paling kecil, maka dia menjadi titik minimum global. Nilai dari fungsinya juga menjadi nilai minimum global. Secara formal, maksimum lokal dan minimum lokal dinyatakan pada definisi berikut. Misalkan S adalah daerah asal dan F memuat titik C. Fc adalah nilai maksimum lokal jika terdapat interval A, B yang memuat C sedemikian rupa sehingga Fc adalah nilai maksimum F pada irisan A, B dengan S. Jadi seperti tadi ya. Dia maksimum lokal di persekitaran titik C. Jadi di sini misalnya ini misalkan ini titik C-nya. Ini adalah maksimum lokal karena ada interval A, B di sini. Katakanlah ini A, ini B yang memuat C sehingga FC-nya kan di sini adalah nilai maksimum F pada A, B irisan S. S itu daerah asalnya. Jadi daerah asal semua fungsi. Ini begitu juga, ini juga maksimum lokal karena ada interval A, B di sini, katakanlah A1, B1, ini di sini. Karena ini tadi udah AB, ini jadi A1, B1 misalkan. Kemudian ini ada titik C1 misalkan. Jadi ada interval A1, B1 yang memuat C1 sehingga FC1 tuh di sini. FC1 ini adalah yang paling maksimum pada interval ini, pada interval A1, B1 ini. Berarti dia adalah nilai maksimum lokal. FC1 itu adalah nilai maksimum lokal di interval ini. Begitu juga yang ini, FC adalah nilai maksimum lokal di interval A, B ini. Oke. Begitu juga FC adalah nilai minimum lokal jika terdapat interval A, B yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai minimum F pada interval AB irisan S. Sama aja ya. Jadi ini misalkan ini titik C, dia adalah minimum lokal karena terdapat interval A, B sedemikian rupa sehingga FC ini di sini FC ini adalah nilai minimum F pada interval ini. Jadi dia adalah nilai minimum lokal.
Nah, FC itu disebut nilai ekstrim lokal jika ia adalah nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Gitu ya. Jadi nilai ekstrim lokal itu ada dua, yaitu nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Nah, di mana terjadi nilai ekstrim lokal? Ini sama seperti kita mencari nilai maksimum minimum, kita bisa cek di titik-titik ujung, titik stasioner, dan juga titik singular. Tidak harus ada pada ketiganya nilai ekstrim itu, tapi bisa kita cek di antara tiga ini. Jadi kita cek semua, bisa jadi pada semuanya terjadi nilai ekstrim lokal, bisa jadi cuma pada entah itu titik ujung saja, atau titik stasioner saja, atau titik singular saja, atau kombinasi antara ketiganya. Nah, ini adalah grafik untuk melihat ya nilai maksimum atau minimum atau bukan. Jadi kalau ini yang pertama, kalau ini titik C di sini dan di sekitarnya garis singgungnya naik atau F aksennya positif atau F-nya naik grafiknya, maka dia ini bukan nilai ekstrim ya. Jadi kalau ini naik garis singgungnya, kemudian setelahnya juga naik, maka C yang ini bukan nilai ekstrim. Sedangkan yang ini, C yang di sini, sebelumnya naik, kemudian turun. Nah, ini adalah nilai ekstrim, begitu juga yang ini, dari turun, grafiknya kemudian naik. Maka ini adalah nilai ekstrim. Yang ini adalah nilai maksimum lokal, yang ini nilai minimum lokal. Lokal itu lokal pada selang A, B ini ya. Nah, secara formal hal tersebut dituliskan pada teorema uji turunan pertama ini. Jadi misalkan F continue pada interval buka A, B yang memuat sebuah titik kritis C. Yang pertama, jika F aksen X positif untuk semua X di AC dan F aksen X negatif untuk semua X di CB, maka FC adalah nilai maksimum lokal dari fungsi F. Ini adalah seperti pada gambar yang kedua tadi. Ya, jadi ini ada selang AB, ini ada titik C. Yang pertama, F aksen X lebih dari 0 untuk semua X di A, C. Ya, jadi di sini kan F aksen X lebih dari 0 atau garis singgungnya naik, kurvanya juga naik. Kemudian untuk semua X di C, B, dari C sampai B ini dia F aksennya kurang dari 0. Nah, berarti ini adalah nilai maksimum lokal FC ini. Begitu juga yang kedua, jika F aksen X kurang dari 0 untuk semua X di AC dan F aksen X lebih dari 0 untuk semua X di CB, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Itu seperti pada grafik yang ketiga tadi. Kemudian, jika F aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka FC bukan nilai ekstrim lokal F. Ini seperti pada grafik yang pertama. Jadi, yang awalnya naik, kemudian yang berikutnya juga naik. Di sini ada C. Maka dia bukan nilai ekstrim lokal. Contohnya, cari nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Yang pertama kita tahu ini adalah fungsi polinomial, dan fungsi polinomial itu kontinu dimanapun, di titik manapun. Kemudian turunan dari fx itu f aksen x sama dengan 2x min 6 itu ada, turunannya ada, atau terdefinisi untuk semua x. Nah, kemudian kita cari titik kritisnya, berarti kita cari turunannya sama dengan 0, maka kita dapat titik kritisnya cuma satu, yaitu x sama dengan 3.
Ini adalah grafiknya. Kemudian karena f aksen x sama dengan 2 kali x min 3 itu kurang dari 0 untuk x kurang dari 3, maka f turun pada interval min tak hingga sampai 3. Oke. Kemudian karena f aksen x sama dengan 2 kali x min 3 itu lebih dari 0 untuk x yang lebih dari 3, maka f naik pada interval 3 sampai tak hingga. Kalau begitu, menurut teorema uji turunan pertama, yang pertama dia turun, kemudian berikutnya dia naik, setelah titik ekstrim, berarti f dari 3 sama dengan min 4 itu adalah nilai minimum lokal. Jadi titik ekstrim ini adalah titik minimum lokal. Seperti yang sudah terlihat pada grafiknya tadi, kalau kita mau konfirmasi, ya, tadi grafiknya gini ya. Nah, kemudian karena 3 itu adalah satu-satunya titik kritis, nggak ada titik kritis yang lain, berarti F3 itu tadi yang merupakan nilai minimum lokal sekaligus menjadi nilai minimum global, karena nggak ada nilai minimum yang dibandingkan dengan dia. Jadi dia adalah satu-satunya nilai minimum lokal, berarti dia sekaligus menjadi nilai minimum global. Kemudian teorema uji turunan kedua, misalkan f aksen dan f double aksen ada pada setiap titik di interval buka A, B yang memuat C, dan misalkan f aksen C sama dengan 0. Yang pertama, jika f double aksen C itu negatif, maka fc adalah nilai maksimum lokal f. Kemudian yang kedua, jika f double aksen C itu positif, maka fc adalah nilai minimum lokal f. Contohnya, yang pertama tadi, contoh sebelumnya, untuk fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5, kita diminta untuk menggunakan uji turunan kedua ini untuk mengenali ekstrim lokalnya. Yang pertama, kita punya turunan pertamanya adalah 2x min 6, kemudian turunan keduanya f double x sama dengan 2. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa f aksen 3 itu sama dengan 0. 3 ini kan titik ekstrim ya. Kita sudah kerjakan di contoh yang sebelumnya. Kemudian f double aksen 3 lebih dari 0. Ya kan? Karena f double aksen x itu sama dengan 2, berarti f double aksen 3 juga tetap 2, dan ini lebih dari 0. Nah, berdasarkan teorema uji turunan kedua, kalau f double aksen 3 itu lebih dari 0, maka f3 adalah nilai minimum lokal. Jadi, kita bisa mengenali nilai minimum atau maksimum dengan menggunakan uji turunan kedua. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kita punya fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Sama seperti tadi, kita diminta untuk mengenali ekstrim lokalnya. Oke, yang pertama kita turunkan dulu satu kali, jadi f aksen x sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ini kita mau cari titik ekstrimnya, titik kritisnya. Jadi f aksen x sama dengan 0, itu sama dengan x min 3 dikali x plus 1, ini kita faktorkan, berarti kita punya titik kritisnya, yaitu titik stasioner, merupakan x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Kemudian f aksen x tadi kita turunkan sekali lagi menjadi f double aksen x, yaitu sama dengan 2x min 2. Nah, kemudian kita cek untuk titik stasioner ini. Kita punya f double aksen x adalah 2x min 2, berarti f double aksen 3 adalah 2 kali 3 min 2 sama dengan 4. Dan f double aksen min 1 adalah 2 kali min 1 min 2 sama dengan min 4. Karena f double aksen 3 itu positif, kan 4. Ya, positif, berarti f3 adalah nilai minimum lokal berdasarkan teorema uji turunan kedua. Begitu juga karena f double aksen dari min 1 itu adalah min 4, yaitu negatif,
Berdasarkan teorema uji turunan kedua, maka F-1 ini adalah nilai maksimum vokal. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.